wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat bening hati dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pak E. Purwo, Motivator Lampung. Sahabatku, kali ini alhamdulillah saya nyampe juga di salah satu yang saya favoritkan, seorang tokoh di mana saya selama ini sudah sekian tahun sih sebenarnya berkawan di Facebook, di media sosial, melihat kiprah-kiprah beliau yang sangat luar biasa, pedulian beliau ya terhadap sesama melalui gerakan-gerakan sosial beliau. Nah, alhamdulillah malam hari ini saya berkesempatan untuk bisa bersilaturahim dan lalu kemudian minta izin untuk mengulik seperti apa latar belakang kehidupan beliau di masa lalu dan kemudian hari ini seperti apa aktivitasnya. Tadi sekilas ada begitu banyak penghargaan yang diberikan kepada beliau. Beliau seorang wanita namun bisa dibilang unik gitu. Baik, tidak berpanjang lebar, kita akan bersilaturahim dengan Mami Vinolia, founder daripada LSM Kebaya. Apa itu Kebaya? Kita akan diskusi dengan beliau. Selamat malam Mami. Selamat malam Mas. Non sewu ini bisa dibilang dadak dan langsung nembak. Tidak. Dadak dan nembak. Mi, kita bersilaturahmi di medsos ini sudah lama ini. Jadi ya mohon keikhlasannya kalau hari ini sebagai seorang yang lebih muda silaturahmi gitu, harusnya dari awal itu bersilaturahmi. Jika diizinkan nih, ini langsung kita. Sebenarnya Mami ini siapa tuh nih? Kalau boleh diizinkan diceritakan, Mami ini siapa, latar belakangnya seperti apa, asal muasalnya, biar sahabat bening kenal Mami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Vinolia Wakijo. Itu sudah nama KTP ya, nggak bisa diganggu-gugat. Dan biasa saya dipanggil Mami Vinolia. Dan saya adalah seorang waria yang mana saya terlahir dari 6 bersaudara, lahir di Jogja. Saya anak paling kecil atau bahasa Jawanya ragil. Ya, saya merasa berbeda itu sejak kecil, di mana saya rasakan mungkin ya saya tidak tahu masa kanak-kanak itu adalah yang masih saya ingat. Saya senang berkawan dengan perempuan dibanding dengan laki-laki. Ketika masa remaja saya justru malah tertarik dengan laki-laki, bukan tertarik dengan perempuan. Disitulah kemudian kalau bahasa sekarang ada konflik batin, di mana saya harus kemudian mencari jati diri bahwa saya ini siapa, seperti itu. Dan di dalam perjalanan masa kecil ini memang kemudian kalau bahasa sekarang banyak dibully oleh teman-teman, oleh masyarakat yang dikatakan banji ya seperti itu. Tapi saya merasa bahwa apapun yang dikatakan orang, karena ini saya sendiri yang melakukan, ya saya pikir nggak ada masalah mau dikatakan apa saja. Yang penting kan saya waktu itu prinsipnya saya tidak mengganggu orang lain. Justru malah sebaliknya masa kecil itu malah mereka yang mengganggu saya waktu itu. Dan secara pendidikan saya hanya sampai SMA saja, karena mungkin ya latar belakang ekonomi orang tua yang membuat saya kemudian tidak bisa melanjutkan sekolah. Kalau cita-cita sebetulnya juga ingin sekolah tinggi sampai kuliah, rencana pengennya juga di UGM, tapi karena orang tua juga tidak mampu dan kemudian latar belakang saya sebagai orang yang berbeda ini yang membuat saya memang harus mengundurkan diri dari dunia pendidikan. Sehingga ketika saya harus keluar dari sekolah, saya bergabung dengan teman-teman waria yang ada di jalanan. Pada awalnya jujur saya juga takut sama teman-teman waria yang lain yang di jalanan. Tapi ya lama-lama karena memang ini adalah kaum saya, sehingga saya kemudian menjadi bagian dari teman-teman di jalanan. Dan itu bermula dari tahun 1978. Saya masih muda, masih remaja.
Di mana ketika saya sudah tidak sekolah, saya juga berprofesi seperti teman-teman yang lain di Waria yang pada umumnya, yaitu menjadi seorang pekerja seks. Dan perjalanan hidup menjadi seorang pekerja seks itu juga tidak mudah, karena banyak sekali juga menjadi korban pelecehan seksual. Jangan dikira hanya perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, tapi Waria juga menjadi korban. Yang membedakan adalah kalau perempuan selalu diusut dengan tuntas oleh polisi, kalau Waria malah diketawain, dikira kita yang sengaja mencari supaya dikerjain sama orang, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Nah, hidup sebagai pekerja seks itu saya sampai tahun 93, jadi cukup lama, 15 tahun, dimana saya sudah boleh dikatakan secara jam terbang saya juga sudah cukup tinggi. Tapi ketika menjadi seorang pekerja seks, mungkin saya berbeda dengan teman-teman Waria pada umumnya, karena saya senang berorganisasi, sehingga ketika saya bertempat tinggal di suatu tempat, saya selalu meminta izin boleh tidak untuk ikut kegiatan di kampung seperti itu. Dan alhamdulillah setiap saya tinggal di satu daerah, teman-teman di daerah tersebut bisa menerima saya, karena saya juga punya kelebihan yang juga tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan kampung, mengajari nari, mengajari nyanyi teman-teman, anak-anak di sana, sehingga semua kegiatan yang ada di kampung saya selalu ikuti, sehingga orang kampung tidak memandang saya sebagai warianya, tapi memandang saya sebagai sumber daya manusianya, seperti itu. Nah, kemudian di tahun 90 itu kan sedang viral-viralnya HIV/AIDS, karena memang HIV/AIDS itu di tahun-tahun 89-90, di mana memang waktu itu yang paling disorot adalah komunitas teman-teman homoseksual. Nah, Mami sendiri dulu dianggap sebagai bagian dari kaum homoseksual, walaupun sekarang saya menganggap bahwa saya bukan homoseksual. Nah, seperti itu. Dan ketika itu sedang ramai, kemudian ada teman Waria juga yang terdampak HIV, saya waktu itu berpikir kalau saya terus-terusan menjadi seorang pekerja seks akan konyol hidup saya seperti ini, sehingga saya berpikir saya harus keluar dari kehidupan teman-teman di jalanan, walaupun resikonya kemudian saya tidak punya uang, tapi ya memang saya sudah niat, sehingga saya kemudian banyak belajar tentang HIV/AIDS di suatu lembaga yang ada di Jogja. Waktu itu lembaga di Jogja cukup terkenal di Indonesia, sehingga saya menawarkan diri, bolehkah saya ikut kegiatan, dan ternyata teman-teman di lembaga tersebut sangat welcome menerima saya. Mulailah saya belajar kayak sekolah juga. Jadi saya mulai belajar lagi sekolah kayak sekolah waktu kecil. Saya mulai kemudian bertanya banyak tentang HIV/AIDS. Tapi juga yang perlu diketahui, ketika saya mau ikut kegiatan di HIV/AIDS, saya tes HIV dulu waktu itu, karena secara perilaku mungkin saya juga bisa terdampak HIV, karena saya sudah berganti-ganti pasangan selama 15 tahun. Kalau di jumlah sudah berapa laki-laki yang pernah sama saya seperti itu, sehingga mungkin kalau saya terdampak ya wajarlah seperti itu. Tapi alhamdulillah Tuhan itu sudah mengatur hidup saya, sehingga ketika saya tes ternyata saya negatif. Nah, itu seperti saya diingatkan bahwa saya harus keluar dari kehidupan itu. Mulailah saya belajar di lembaga tersebut. Betul-betul saya mulai dari nol dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara teman-teman yang ada di lembaga adalah orang-orang yang memang punya latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Ketika mereka diskusi, mereka bisa diskusikan dengan baik. Sementara hanya saya yang hanya diam pakai ilmu kebatinan seperti itu. Karena memang nggak bisa ngomong apa-apa, saya mau ngomong apa, karena saya satu-satunya orang dari komunitas. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian saya justru malah tertarik dengan hanya bukan dengan Waria saja, saya juga tertarik dengan anak jalanan. Anak jalanan itu juga rentan terhadap HIV. Bagaimana saya bisa merangkul mereka, dan ternyata saya bisa merangkul karena saya memang orang lapangan seperti itu. Nah, di tahun 2005-2006 itu puncak prevalensi HIV di teman-teman Waria cukup tinggi. Jadi waktu itu saya masih ingat di bulan September tahun 2005 ada 7 Waria meninggal karena HIV di dalam 1 bulan. Nah, disitulah kemudian ada seorang dokter di salah satu rumah sakit terbesar di Jogja, yaitu Rumah Sakit Dr. Sarjito, mengatakan kepada saya kalau
karena saya biasa dipanggil Bunda, Mami, jadi beliau bertanya, Bunda, kalau Bunda nggak fokus di Waria, nanti Waria Jogja akan habis. Gitu. Sadar akan posisi saya sebagai seorang Waria, sehingga saya mau berbuat apa. Itu saya banyak sekali kemudian mengunjungi teman-teman yang sudah HIV, karena di saat itu angka HIV di teman-teman Waria ternyata cukup tinggi, sehingga saya harus tahu kenapa mereka meninggal. Karena kalau bicara masalah edukasi, saya sudah nggak habis-habisnya memberikan edukasi kepada teman-teman Waria. Nah, mulai saat itu kemudian saya harus benar-benar menjadi bagian dari seorang orang yang HIV positif, dan ternyata saya menemukan kasus di mana teman-teman yang meninggal karena HIV itu ternyata obatnya tidak diminum. Secara bahasa sekarang dia harus terapi HIV, terapi obat, tapi mereka nggak minum. Nah, disitulah kemudian saya harus memutuskan supaya saya tidak terbebani oleh lembaga, saya mengundurkan diri dari lembaga tersebut, sehingga saya kemudian fokus di teman-teman Waria. Memang berat sebetulnya, tapi ya apa yang boleh buat, karena saya juga ingin menyelamatkan nyawa teman-teman Waria. Saya merasa punya tanggung jawab di situ, sehingga ketika saya kemudian memutuskan untuk merawat teman-teman yang HIV, itu kemudian ada sebuah lembaga donor namanya UNAIDS, itu kemudian tertarik dengan apa yang kami lakukan, sehingga kemudian saya mendirikan LSM ini, yang kemudian saya berikan nama Kebaya. Dan Kebaya itu bukan kebaya seperti pada umumnya kebaya. Kebaya itu adalah akronim dari keluarga besar Waria Yogyakarta. Dan itu saya dirikan pada tahun 2006, tepatnya 18 Desember tahun 2006. Ketika kemudian saya mendirikan ini, saya kemudian punya kantor sekretariat. Dan kemudian saya berpikir, memang kalau ingin menyelamatkan nyawa teman-teman, saya harus tidak jauh-jauh dari teman-teman Waria yang sudah HIV. Sehingga kemudian teman-teman Waria yang sudah tersebar, teman-teman Waria yang HIV tersebar di berbagai daerah di Jogja ini, kemudian saya kumpulkan di sini supaya saya bisa memantau dengan baik seperti itu. Dan alhamdulillah ketika saya pantau, baik itu kesehatannya, baik itu obatnya, teman-teman Waria kemudian semakin sehat. Nah, dari mulai seperti itu saya kemudian memfokuskan diri untuk merawat mereka. Dan di dalam perjalanannya sampai tahun 2020 ini, berarti 14 tahun saya berada di Yayasan Kebaya. Ini saya sudah merawat hampir 200 teman Oda, dan bukan hanya Waria saja. Karena di sini juga merawat orang-orang heteroseksual, baik laki-laki atau perempuan. Secara profesi juga macam-macam, ada juga PNS, ada orang dari juga calon-calon agamis ya, ada orang-orang dari berbagai latar belakang pendidikan juga. Sehingga kemudian kita tidak mengkhususkan diri untuk teman-teman Waria. Dan dari itu semua kemudian kita mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, karena memang kalau dari donor besar itu memang hanya sampai 2010, sehingga 2010 sampai 2019 kami berusaha untuk mandiri dan dibantu oleh rekan-rekan ya, teman-teman relasi yang ada di Indonesia maupun di luar gitu, di luar negeri. Jadi karena memang relasi Mami ini banyak, sehingga kemudian walaupun kita menjalankan ini dengan tidak mendapatkan dana, kita bisa menjalankan dengan baik. Ya, kemudian kalau bicara masalah tempat tinggal ini, kita masih kontrak karena memang yang punya rumah tidak dijual katanya, sehingga ketika bayar kontrakan, teman-teman itu juga sudah mengingatkan mereka, kemudian menggalang dana.